Dunia tengah menghadapi mimpi buruk pandemi COVID-19. Hingga 12 April jumlah yang terinfeksi hampir 1,8 juta orang. Total kematian nyaris menembus 110.000 jiwa. Mimpi buruk belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kurvanya masih terus naik. Sementara sejumlah ilmuwan menemukan virus baru penyebab COVID-19 ini terus bermutasi. 4 bulan terakhir, dunia menghadapi musuh bersama yang jadi pandemi global COVID-19. Evolusi SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, setiap hari dilaporkan secara gotong royong oleh para ilmuwan di dunia dan datanya bisa diakses di nextstrain.org atau gset.org. Situs yang saling terkait ini dibangun oleh dua ilmuwan, Richard Neher dari University of Basel dan Trevor Bedford dari Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data berupa ribuan genom lengkap perkembangan virus yang tengah menyerang dunia. Hingga 12 April lalu telah dikoleksi 3.414 urutan genom lengkap dari sampel SARS-CoV-2 mulai Desember 2019. Jumlah genom dari SARS-CoV-2 ini meningkat hingga ratusan setiap harinya, seiring dengan terus masuknya data dari berbagai negara di dunia, kecuali Indonesia. Hingga kini Indonesia belum mendaftarkan urutan genom virus pemicu COVID-19 yang menginfeksi warganya. Sementara negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam telah melaporkannya. Energi peneliti genom di Indonesia terkuras untuk memeriksa sampel orang yang dicurigai COVID-19. Dari filogeni atau pohon kekerabatan yang dibangun di Nextstrain bisa terlihat adanya hubungan evolutif SARS-CoV-2 yang hingga 12 April menginfeksi hampir 1,8 juta orang di dunia di 210 negara. Pohon kekerabatan ini menunjukkan kemunculan awal virus di Wuhan, Tiongkok pada November sampai Desember 2019 diikuti oleh penularan dari manusia ke manusia. Dengan menganalisis jaringan filogenetik dari 160 genom lengkap SARS-CoV-2 ini di gset.org, Peter Forster dari Institute of Forensic Genetics, Jerman, dan tim menemukan 3 varian utama virus penyebab COVID-19. Hasil kajian telah dipublikasikan di jurnal Proceedings of the National Academy of Science Amerika Serikat pada 8 April 2020. Pembeda 3 varian utama virus penyebab COVID-19 ditentukan oleh perubahan asam aminonya yang kemudian diberi nama tipe A, B, dan C. Tipe A merupakan tipe leluhur atau paling awal yang melompat dari virus berinang di kelelawar ke manusia, atau zoonosis yang diperoleh dari isolat virus corona yang ditemukan di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Lompatan ini diperkirakan telah terjadi sejak November 2019 atau lebih awal lagi. Dari analisis strain ditemukan tipe A justru jarang ditemui di Tiongkok. Epicenter awal pandemi COVID-19 di Tiongkok justru terutama diserang oleh SARS-CoV-2 tipe B yang mulai beredar di akhir Desember 2020. Virus tipe B ini yang merupakan hasil mutasi dari tipe A juga ditemukan di hampir semua sampel di negara Asia Timur lain, seperti Jepang dan Korea Selatan. Ini menunjukkan kemudahan virus SARS-CoV-2 tipe B menginfeksi sistem kekebalan tubuh populasi di Asia Timur sehingga virus tak perlu bermutasi lagi. Lalu di mana virus tipe A yang pertama melompat dari inang awal kelelawar ke manusia? Hasil penelitian Peter Forster dan tim menemukan virus SARS-CoV-2 tipe A lebih umum ditemukan di Australia dan Amerika. Sebanyak 2/3 sampel di Amerika memiliki tipe A kecuali sampel di New York yang mayoritas bertipe B. Banyaknya infeksi tipe A di Amerika kemungkinan dibawa orang-orang dari Tiongkok yang terinfeksi, tetapi tidak menunjukkan gejala sebelum penutupan penerbangan pada akhir Januari 2020. Data perjalanan menunjukkan 759.493 orang memasuki Amerika dari Tiongkok sebelum larangan perjalanan. Sementara penyakit COVID-19 yang meledak di New York, Amerika Serikat saat ini berasal dari Eropa yang kebanyakan terinfeksi virus tipe B. Hingga pertengahan Maret 2020, para pelancong dari Eropa yang saat itu telah mengalami ledakan kasus yang bermula di Italia masih berdatangan ke New York.
Peter Fosters dan tim juga menemukan bahwa selain tipe B, Eropa juga diserang oleh virus tipe C. Bila virus tipe A dan B penyebab COVID-19 mutasinya terbentuk di Tiongkok, tipe C bermutasi di luar Tiongkok. Hasil penelitian tidak menemukan tipe C di negeri asal SARS-CoV-2. Virus tipe C ini ditemukan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Tipe C berbeda dengan induknya tipe B, dibedakan oleh mutasi yang mengubah glisin menjadi valin. Ini adalah tipe Eropa utama yang ditemukan di Perancis, Italia, Swedia, Inggris, California, Amerika, dan Brazil. Eropa mendapat virus corona tipe C ini dari Singapura. Temuan 3 tipe SARS-CoV-2 ini sangat penting karena menunjukkan kecepatan mutasi virus. Hanya dalam waktu 3 bulan sudah ditemukan 3 tipe SARS-CoV-2. Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Supolo Sudoyo, mengatakan kita berhadapan dengan virus yang canggih yang masih mungkin terus bermutasi. Lalu, apa implikasi mutasi virus pada klinis dan pengembangan vaksin? Herawati Sudoyo menyatakan vaksin juga harus disesuaikan sesuai tipe virus SARS-CoV-2. Ini tentu akan mempersulit upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Situasi di Indonesia menjadi lebih kompleks karena nyaris tidak ada penutupan penerbangan dengan negara-negara lain yang sudah menjadi pusat wabah kala itu. Sehingga sangat mungkin kita memiliki banyak tipe SARS-CoV-2 baru. Selepas jeda, Fakta Data akan mengupas. Pengangguran melonjak akibat pandemi.